Halo guys, selamat datang di cerita 1. Sebelum masuk ke inti cerita filmnya, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya guys. Versatil Mage atau Kuanzi Fasi. Chapter 1. Mo Fan, 6 poin. Setelah guru matematika Deng Yongchuan mengatakan ini, kelas mulai tertawa keras. Hampir semua orang menoleh untuk melihat pemuda berambut hitam pendek yang duduk di bagian paling belakang kelas. Pemuda ini adalah Mo Fan, orang yang hanya mendapat skor 1 digit pada ujian. Mo Fan, kamu harus belajar dari Mu Bai. Dia mampu mencetak skor 96 meskipun ujiannya sangat sulit. Bagaimana mungkin Anda hanya mendapat skor 1 digit pada ujian? Jangan menodai namamu sendiri, Deng Yongchuan menghela nafas. Bagaimana mungkin siswa yang menyusahkan seperti itu ada di kelas saya? Ketika dia pertama kali memasuki sekolah, nilainya adalah yang terbaik. Namun setelah memasuki sekolah menengah, nilainya turun dengan cepat, dan dengan skor ujiannya menjadi pemandangan yang tragis, itu menyebabkan rata-rata kelas turun juga. Guru, dia bahkan tidak memenuhi namanya, Mo Fan. Mo Fan, dia tidak rata-rata sama sekali. Levelnya lebih rendah dari rata-rata, dia praktis sekali, satu siswa yang dipanggil Mu Bai memanggil. Dia benar-benar, Mu Bai benar-benar hidup sesuai dengan reputasinya, dia bisa menghina orang tanpa bersumpah. Mo Fan memang bukan rata-rata, dia sudah menjadi sampah. Petik 2. Seluruh kelas mulai tertawa dan baru setelah Deng Yongchuan memulai ceramahnya, mereka akhirnya berhenti. Mu Bai ini membuatku mual. Dia pikir dia luar biasa hanya karena dia tampan, memiliki nilai bagus, dan tahu cara memainkan alat musik. Orang yang duduk di sebelah Mo Fan, Guan Gu, berkata. Dia hanya seorang bajingan kekanak-kanakan. Kata Mo Fan dengan jijik. Apakah kamu ingin bermain bola voli saat sekolah berakhir? Tidak bisa pergi, aku punya banyak hal yang harus dilakukan. Kamu akan membantu Pak Tua Ying lagi. Lagi pula, kaulah satu-satunya yang berani pergi ke pondok jerami di belakang gunung. Oh benar, saya punya beberapa novel Xuan Huan dan Mo Huan, apakah Anda ingin saya meminjamkannya kepada Anda? Petik 2. Kamu bisa menaruhnya di tasku, tapi, kamu harus baca lebih sedikit novel. Anda kecanduan, kata Mo Fan. Bagi seorang siswa, suara bel yang paling indah secara alami adalah suara yang menandakan akhir kelas. Setelah akhir hari yang penuh dengan kelas-kelas membosankan, Mo Fan menguap saat dia membawa tasnya saat berjalan ke belakang gunung. Bagian belakang gunung adalah pintu belakang akademi, pada dasarnya, tidak ada yang benar-benar menggunakannya. Pak Tua Ying yang disebutkan Guan Gu adalah penjaga gunung belakang akademi. Untuk memastikan keamanan para siswa, dan mencegah siswa menyelinap ke kafe internet, sekolah telah menunjuk Pak Tua Ying sebagai penjaga pintu belakang. Pak Tua Ying tidak memiliki saudara atau teman. Ketika dia meninggal, tidak ada pertanyaan tentang dia, dengan demikian, sekolah dengan tidak sengaja menguburnya. Mo Fan dan Old Man Ying cukup akrab satu sama lain. Sebelum orang tua itu meninggal, dia juga meninggalkan beberapa barang untuk Mo Fan. Dia hanya ingat niat baik lelaki tua itu hari ini, maka dia memutuskan untuk melihat pondok jerami itu. Pak Tua Ying selalu mengatakan bahwa dia adalah keturunan dari beberapa pukulan besar bersejarah, jadi dia memiliki cincin antik berusia 5.000 tahun. Mo Fan telah melihat cincin itu sebelumnya, itu benar-benar gelap gulita, dan tidak terlihat seperti barang antik. Namun, hal yang paling penting adalah ia membawanya ke penilai untuk dinilai. Pemilik telah mengusir Mo Fan sambil mempertanyakan bagaimana dia bisa mengatakan bahwa cincin tembaga ini, yang dilebur dari tungku arang, adalah barang antik. Sejak saat itu, Mo Fan berhenti percaya pada penyumbatan Pak Tua Ying. Mo Fan ingin mengambil hal-hal yang ditinggalkan Pak Tua Ying sebagai sesuatu untuk diingat olehnya. Pak Tua Ying adalah penjaga gerbang yang murah hati, dia sangat acuh tak acuh terhadap topik hidup dan mati. Mo Fan berharap dia meninggal dengan tenang. Kematian bukanlah akhir dari segalanya, mungkin Anda bisa memulai hidup Anda di tempat lain. Apakah kamu percaya padaku jika aku mengatakan bahwa di pesawat ini yang menjunjung tinggi sains, ada pesawat paralel lain yang mempraktikkan sihir? Di pesawat itu, Anda tidak belajar sains, tetapi sihir. Ini adalah jenis pembicaraan gila yang Pak Tua Ying akan selalu beritahu Mo Fan, itulah mengapa Mo Fan yakin bahwa ketika dia meninggal,
Pak Tua Ying pergi ke pesawat yang berbeda untuk memulai kembali hidupnya, dan hidup dengan yang lebih mewah sementara dia melakukannya. Cincin itu dengan mudah ditemukan di dalam kotak kayu di bawah ranjang bambu. Ketika Mo Fan membukanya, dia merasakan aura samar-samar yang berasal dari kotak, itu memang terasa cukup misterius. Namun, Mo Fan berusia 15-16 tahun, dia tidak percaya bahwa akan ada sesuatu seperti teknik kultivasi di dunia ini. Dia pasti tidak percaya pertapa yang mengatakan bahwa jika Mo Fan mengenakan cincin ini, dan berlatih teknik kultivasi ini, dia akan dapat menyelamatkan alam semesta. Cincin hitam pekat itu cincin biasa. Jika seseorang ingin mengetahui hal yang paling aneh tentang cincin itu, mungkin interiornya memiliki 8 lubang yang sangat kecil, yang bisa dibuat oleh pengrajin manapun. Saat Mo Fan memakainya, dia merasakan hawa dingin yang membekukan. Hal ini yang membuatnya goyang dalam panasnya musim panas cukup aneh. Aneh pantatku. Saat Mo Fan memikirkan ini, dia menyangkal gagasan itu di kepalanya. Mo Fan tiba-tiba merasa mengantuk, tetapi dia masih harus bekerja malam itu. Karena itu, ia mengatur tikar bambu dan berbaring di dalam rumah untuk tidur terlebih dahulu. Pada jam 10 malam, dia harus pergi ke supermarket untuk menjadi pegawai toko, dan dia akan bekerja sampai jam 6 pagi. Dia sangat mengantuk, sehingga dia tertidur sangat cepat. Sepotong cahaya merah darah menyinari gunung retak dari matahari terbenam, sekarat hutan di balik gunung dan pondok kecil, jerami merah dengan cahaya itu. Itu seperti pintu raksasa dalam gelap yang perlahan menutup. Cahaya yang memancar dalam kegelapan perlahan-lahan tersedot ke dalam pintu. Saat matahari terbenam benar-benar menghilang di bawah gunung dan ketika senja datang untuk menguasai dunia, bagian belakang gunung tampak seolah-olah ditutupi dengan lapisan berkabut warna aneh. Dari jauh, area ini sepertinya terus menjadi kosong. Di bawah matahari darah ada pemandangan tidak jelas di sekitar air, seperti Fata Morgana. Pemuda yang tidur di dalam pondok jerami masih mendengkur, sedikit yang dia tahu bahwa cincin di jarinya memancarkan suara dengung yang menusuk telinga. Seolah bereaksi terhadap refleksi dari Fata Morgana yang mengungkapkan panggilan sejati dunia. Boom! Saat itu bergetar, begitu pula seluruh ruang. Sekolah menengah Suinan terletak di Nanshan di kota. Nanshan jauh lebih tinggi daripada kota Xia lainnya. Kota itu sudah terang benderang, jalan-jalan, toko-toko, bangunan, Grand City of Xia memancarkan kecemerlangan yang luar biasa. Orang-orang tua yang berjalan-jalan setelah makan malam, wanita-wanita tua yang menari di lapangan umum, anak-anak yang mengejar satu sama lain di lembah-lembah kecil, dan kekasih yang berkencan di taman. Malam itu tidak membuat orang merasa tidak aman atau takut. Sebaliknya, mereka benar-benar menikmati keluar dari kelas untuk hari itu, pulang kerja, dan bersantai setelah makan malam. Namun, jika seseorang melihat dari dekat ke lokasi sekolah menengah Suinan, sisi selatan gunung, mereka akan menemukan bahwa kampus yang seharusnya bersinar terang telah diselimuti lapisan yang kacau. Ruang ini awalnya damai seperti permukaan air, tetapi pada saat ini, spatial tunnel muncul, berputar seperti sedang dimakan, menyebabkannya semakin sengit, meskipun sunyi. Di satu sisi adalah kota yang damai dengan lampu-lampu yang indah. Di sisi lain setengah gunung ditelan oleh spiral hitam. Kota utara yang baru saja memasuki malam musim panasnya menjadi pemandangan yang sangat menakjubkan. Seluruh ruang waktu telah berubah, dan penyebabnya adalah terowongan ini yang tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Pusat terowongan spasial adalah pondok jerami di belakang pegunungan. Pusaran air kolosal tiba-tiba menyebar diikuti oleh itu menghilang ke kehampaan. Seolah tidak ada yang terjadi sama sekali. Seseorang tertentu yang masih tidur nyenyak tidak tahu tentang perubahan kolosal ke dunia, bahwa ia telah jatuh ke dunia paralel. Gunung yang kosong mengalami hujan yang tiba-tiba, yang memberikan pukulan dingin yang sangat panas pada hari musim panas, menekan panas yang luar biasa. Udara di pagi hari sangat baik, dan roti daging hangat oleh gerbang sekolah mengeluarkan aroma memikat. Yutiao emas menyilaukan memberikan aroma yang menggiurkan. Paman ketujuh, aku ingin susu kedelai dan Yutiao. Seorang pemuda dengan penampilan berantakan duduk di bangku saat dia mengatakan ini kepada orang tua yang menjual Yutiao. Datang, pria Yutiao tua itu dengan cepat melayani susu kedelai, dengan sengaja mengisi cangkir saat senyum terpancar di wajahnya. Mo Fan, kamu akan mengambil ujian sihir,
kamu harus berusaha dan berusaha untuk masuk ke dalam Universitas Penyihir sehingga kamu bisa membawa klan kami beberapa wajah. Petik 2. Mo Fan dengan kosong menatap paman ketujuh yang menjual sarapan di gerbang sekolah. Dia dengan hati-hati berpikir untuk dirinya sendiri dan berpikir bahwa dia mungkin salah dengar, jadi dia mengangguk ketika makan. Kemarin, dia sangat tidur sehingga kepalanya terasa pusing, dia merasa seolah-olah telah bermimpi tentang perjalanan yang memakan waktu beberapa abad. Ketika dia bangun, dia merasa seperti seumur hidup telah berlalu, dia tidak tahu di mana timur, selatan, barat, dan utara, atau apakah itu pagi atau siang. Mo Fan melahap makanannya, tangannya memegang setengah Yutiao. Saat dia akan menggigit Yutiao, dia tiba-tiba merasakan sesuatu yang berat di sisinya. Seorang pria setengah botak berusia 30-an duduk di sebelahnya, tubuhnya berbau rokok. Mo Fan, makan sarapan, kan? Pria botak itu tersenyum ketika dia menyapa Mo Fan. Selamat pagi, Inspektur Hu. Mo Fan buru-buru tersenyum saat dia membalasnya. Pria ini adalah Inspektur Hu terkemuka, dia mengenakan setelan yang tidak cocok untuknya setiap hari dan dahinya bersinar terang. Saya tidak memakai arloji saya, jam berapa sekarang? Tanya kepala Inspektur Hu, memperlihatkan gigi-giginya yang kuning. Mo Fan mengeluarkan Nokia-nya yang rusak untuk melihat, masih 15 menit lagi sebelum bel berbunyi. Sial, aku terlambat. Saya masih belum menyelesaikan PPT teori sihir saya tidak punya waktu untuk menyelesaikan sarapan saya. Saat Inspektur Hu tiba-tiba berdiri, Mo Fan tiba-tiba miring. Bos, saya tidak perlu susu kedelai. Berjalan ke kantor terlalu lambat, apapun, tidak masalah jika saya menggunakan sihir. Inspektur Hu berdiri di sana berbicara sendiri. Mo Fan sangat bingung, dia merasa seperti Inspektur Hu berbicara dalam bahasa asing. Tepat ketika dia pikir dia salah dengar, kanopi toko susu kedelai berubah dengan cara yang sangat aneh. Seolah-olah udara terkompresi telah menggelegak keluar dari dalam toko susu kedelai. Ketika angin jahat datang, itu mengacak-acak rambut Mo Fan dan mengacak-acak pakaiannya. Jalur angin, langkah cepat. Ketika Inspektur Hu tiba-tiba bergumam pada dirinya sendiri, setelannya yang tidak sesuai mulai bergerak di tubuhnya dengan cara yang tak terlukiskan, seolah-olah ada angin kencang di dalam pakaiannya. Dasinya berkibar, dan celananya mulai berosilasi. Bagaimana mungkin ada angin di pagi yang tenang seperti ini, dan itu tanpa ampun bertiup menuju Inspektur Hu. Lampu biru menyala. Mo Fan bisa melihat seutas benang cahaya bintang yang indah bergerak mengelilingi seluruh tubuh pengawas Hu. Cahaya bintang menyala saat bergerak. Murid Mo Fan, guru akan pergi dulu. Lakukan yang terbaik dalam belajar. Inspektur Hu berbalik dan memperlihatkan senyumnya yang bergigi kuning kepada Mo Fan. Mo Fan sepertinya sedikit ditarik kembali. Sebelum dia bisa kembali ke akal sehatnya, dia mendengar suara. Inspektur Hu yang sedikit montok dan botak, dengan setelan yang tampaknya tidak pada tempatnya, mengikuti lintasan debu dari angin yang berputar-putar dan bergegas menuju sekolah. Langkahnya sangat cepat. Para siswa yang mengenakan seragam siswa mereka tampak tidak bisa bergerak, yang membuat Inspektur Hu bepergian dengan kecepatan tinggi melalui mereka, meninggalkan jejak debu yang mengejutkan. Selama periode waktu yang singkat ini, Mo Fan merasa seperti wajah pengawas masih di depannya. Namun, pada saat ini, Inspektur Hu sudah menghilang ke kedalaman sekolah, dan dia tidak lagi bisa melihat bayangannya. Kata-kata lakukan yang terbaik dalam belajar masih bergema di telinganya, namun, orang itu sudah pergi tanpa jejak. Dia mengunyah setengah Yutiao. Saat mengunyah berhenti, Yutiao lainnya meluncur dari tangan Mo Fan. Inspektur Hu, apakah Anda penerus Duan Yu? Menggunakan teknik utamanya Ripple ini Steps. Ini hanya ilusi. Ini pasti hanya ilusi. Mo Fan menggosok matanya setelah beberapa saat. Pasti karena aku tidak tidur nyenyak semalam. Pasti menekan saraf tengkorak saya atau sesuatu, bagaimana lagi saya membayangkan adegan seperti ini. Mari kita selesaikan sarapan ini dengan cepat dan kembali ke kelas untuk tidur lagi. Surga, apa ini? Pengawas botak dan terkemuka yang dapat menggunakan Ripple ini Step. Setelah tiba di ruang kelas, dia langsung berbaring di atas meja tanpa berkata apa-apa, sehingga dia bisa mengurangi ilusi yang dia lihat sebelumnya. Dari depan mejanya datang dua suara kecil dari perwakilan siswa, satu berkata, hanya ada 1 bulan lagi,
apa yang harus saya lakukan jika saya tidak masuk ke sekolah menengah yang baik? Kamu benar-benar pintar, aku yakin kamu bisa masuk ke sekolah menengah sihir Tianlan. Apa, kaulah yang pintar. Nilai Anda untuk kelas teori sangat tinggi, saya bisa saja mengeluarkan Magical Beast dan Anda akan mengenali mereka dan kelemahan mereka. Petik 2. Mo Fan mengerutkan alisnya, ini bukan pertama kalinya dia mendengar seluruh konsep sihir ini. Apa yang terjadi? Mungkinkah saya mengalami ilusi lain? Saya tidak menggunakan narkoba dan tidak merokok. Lupakan saja, itu pasti karena aku belum cukup tidur. Mo Fan mengabaikan omongan gila dari dua pemuda di depannya dan dengan cepat memasuki kondisi tidur yang nyenyak. Pengalaman bertahun-tahun Mo Fan dalam belajar memberinya kemampuan unggul untuk tertidur di mejanya hanya dalam 1 detik. Siswa, buka buku pelajaran Anda. Hari ini, kami akan terus belajar tentang persyaratan pendahuluan Magic Release. Apakah Anda masih ingat apa yang saya katakan sebelumnya? Untuk menyelesaikan sihir peringkat primer, Anda harus terlebih dahulu membuat bintang-bintang di tautan Magic Stardust Anda satu sama lain. Dengan melakukan ini, Anda akan dapat membentuk Star Path dan kemudian memanfaatkan kekuatan sihir. Saya sudah menjelaskan teori ini kepada Anda berkali-kali sebelumnya, sementara pada saat yang sama, ini juga merupakan bagian terpenting dari ujian, kata guru matematika, Su Qingzi, sambil mempertahankan intonasinya. Di masa lalu, Mo Fan bisa memasuki kondisi tidur nyenyak saat dia mengikuti suara guru. Namun, ketika dia sekali lagi mendengar Magic Release dan Star, dia langsung terbangun. Mo Fan, kamu lebih baik mendengarkan di kelas. Ada waktu kurang dari sebulan, namun Anda masih mengabaikan diri Anda sendiri. Su Qingzi melihat Mo Fan dan segera menegurnya. Teman-teman sekelas juga menoleh dan diam-diam tertawa pada diri mereka sendiri. Tertawa di tempat sampah sudah menjadi hal favorit mereka di kelas. Buka buku pelajaran Anda, kata Su Qingzi melanjutkan. Mo Fan merasa tak berdaya saat dia membuka buku pelajarannya, sial, apa ini? Mo Fan tidak bisa menahan diri dari bersumpah. Gambar, fungsi, dan formula yang terkandung dalam buku matematika semuanya hilang. Sebaliknya, ada Star Path, yang sama sekali tidak dia mengerti. Gambar star memiliki sesuatu yang tampak seperti garis penghubung dengan meteor yang melesat. Itu terlihat sama seperti King Magic Formation. Mo Fan dengan paksa menekan keheranan di dalam hatinya, dan kemudian datang ke realisasi lain. Ketika guru matematika berhenti mengamatinya, Mo Fan menendang teman duduknya, Guan Gu, di bawah meja dan berkata, apakah Anda mengacaukan saya? Untuk apa Anda mengganti buku saya, cepat dan kembalikan buku matematika saya. Petik 2. Kakak, buku matematika apa yang kamu bicarakan? Wajah berwajah kecoklatan itu, Gugu merasa bersalah, dia tidak mencoba memprovokasi siapapun. Ayo lihat omong kosong ini. Cepat dan kembalikan bukuku. Mo Fan membuka bukunya dan menunjuk ke Star Path yang aneh, simbol sihir, dan mantra aneh. Big Brother Mo Fan, ini adalah buku sihir untuk kelas ini. Apa itu matematika? Apakah Anda begadang semalaman lagi membaca novel sains? Anda bahkan mengatakan saya membaca begitu banyak sehingga saya seperti kesurupan, Anda sama dengan saya. Kata Guan Gu. Saat Mo Fan mendengar jawaban Guan Gu, dagunya hampir tidak bisa tidak jatuh ke lantai. Apa ini, dan bagaimana sekarang? Berhentilah membohongi aku, kata Mo Fan dengan marah. Bocah ini pandai berakting, pertanyaan sebenarnya adalah apakah aku akan percaya kamu seperti orang gila? Bos, novel-novel itu benar-benar membuatmu marah. Kami berada di dunia sihir baik-baik saja, bagaimana mungkin kami memiliki sesuatu yang luar biasa dan misterius seperti matematika? Jika memang ada, maka aku tidak akan menghabiskan setiap hari mempelajari sesuatu yang membosankan seperti teori sihir, sistem elemen, atau binatang ajaib. Saya akan mempelajari matematika, sastra, dan semua hal menarik ini sejak dulu. Kata Guan Gu, dengan ekspresi tulus dan nada yang tulus, kepada Mo Fan. Ketika Mo Fan melihat ekspresi Guan Gu, dia berpikir dalam hati, bajingan ini sebenarnya bahkan tidak mengungkapkan sedikit kesalahan saat dia mengatakan hal-hal gila ini. Sepertinya itu nyata. Teman duduk saya sudah gila, tidak hanya dia sudah gila, tapi dia bahkan mencoba mengubah saya menjadi orang gila. Mempelajari sesuatu yang membosankan seperti teori sihir, sistem elemen, dan binatang ajaib.
Hehe, itu mengesankan Anda bahkan dapat mengatakan itu dengan lantang. Jika kamu tidak percaya padaku, maka dengarkan saja apa yang dikatakan gurunya. Kata Guan Gu acuh tak acuh saat melihat ekspresi aneh Mo Fan. Ketika Mo Fan mendengar ini, dia akhirnya dengan hati-hati mendengarkan apa yang dikatakan guru matematika, Su Qingzi. Namun, satu bagian seperti bahasa asing, ada istilah yang tidak diketahui Mo Fan, yang membuatnya merasa tidak sehat. Su Qingzi sama sekali tidak menyebutkan fungsi atau formula yang sudah dikenalnya. Sebaliknya, dia telah mengucapkan kata-kata star path dan star diagram berkali-kali. Dia bahkan menyebutkan hal-hal seperti elemen air es air. Gila, mereka semua sudah gila. Keyakinan Mo Fan sungguh-sungguh, dia tidak akan percaya kata-kata ini. Kelas berikutnya adalah dengan guru sastra favoritnya, Nyonya Qin. Cantik, seksi, dewasa, lembut, payudara besar dan gagah, pantatnya yang bulat tidak akan menggunakan omong kosong semacam ini untuk menipu saya. Setelah melalui kelas matematika yang sulit dimengerti, Nyonya Qin, dengan tubuh langsing dan pakaian hitam formalnya, berjalan ke ruang kelas. Sama seperti sebelumnya, dia tersenyum tipis yang menerangi seluruh ruang kelas. Anak-anak lelaki di kelas itu menjadi seperti taman kanak-kanak, kegembiraan memenuhi wajah mereka saat mereka menyapa guru itu. Para siswa, hari ini kita akan membahas pro dan kontra dari ilmu hitam. Setiap orang seharusnya sudah tahu bahwa ilmu hitam dibagi menjadi 3 jenis, jenis hantu, jenis kutukan, dan jenis bayangan. Lalu, apa bedanya ketiga jenis sihir ini? Nyonya Qin berkata dengan suara lembut dan elegan. Di masa lalu, Mo Fan akan bisa melihat dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Namun, setelah mendengar kata-kata ini, ekspresinya membuatnya seolah-olah dia telah makan seekor lalat. Sementara teman duduk gila di sampingnya membuat ekspresi lihat, apa yang kukatakan padamu. Sial, kau tidak salah, maka ayahmu, aku, pasti sakit. Mustahil. Mo Fan akhirnya tidak tahan lagi dan dengan cepat meluncur dari kursinya dan berdiri. Miskin, bukankah kita seharusnya memiliki kelas sastra? Mo Fan bertanya. Ketika teman satu kursinya Guan Gu menyadari apa yang akan dilakukan Mo Fan untuk berdiri dan bertanya, dia mencoba menariknya tetapi gagal melakukannya. Setelah mendengar apa yang diminta Mo Fan, dia lihat dirinya sendiri sambil berkata oh my god. Saat kata-kata itu diucapkan, deru tawa muncul di dalam kelas yang tenang. Seluruh kelas, yang terdiri dari 40 siswa, bergoyang dengan tawa. Terutama Mubai, dia tertawa sangat banyak sehingga dia mulai menangis. Nyonya Qin tidak tertawa. Dia mendorong kacamatanya dengan jejak emas ke samping sambil mempertahankan sedikit senyum. Matanya yang bening seperti kucing memandangi Mo Fan ketika dia dengan sungguh-sungguh berkata, Mo Fan, literatur yang kamu bicarakan ini adalah sains, kan? Ilmu pengetahuan tidak ada di sini, Anda harus membenamkan diri dalam hal-hal yang tidak ada itu alih-alih mempelajari sihir dengan sungguh-sungguh. Anda harus menjadi mage yang berguna bagi masyarakat, oke. Petik 2. Orang bisa membayangkan guru sastra itu sangat tulus. Ketika kata-kata yang sungguh-sungguh seperti itu diucapkan dengan lantang, orang dapat membayangkan ekspresi seorang pemuda tertentu yang sangat berubah. Tuhan, tolong bunuh aku. Tunggu sebentar. Kenapa kata-kata yang baru saja dikatakan Nyonya Qin persis sama dengan apa yang sudah berlalu, Pak Tua Ying, katakan. Mungkinkah memang ada pesawat ajaib? Dan aku benar-benar telah jatuh ke pesawat sihir. Mo Fan awalnya berpikir bahwa ini semua hanya mimpi, namun, beberapa hari berikutnya persis sama. Sementara pada saat yang sama, kesadarannya yang jelas juga telah memberitahunya bahwa ini jelas bukan mimpi. Pada pagi hari-hari keempat, dia sekali lagi duduk di tempat Paman Tujuh makan Yutiao, sambil merasa bertentangan. Dua siswa laki-laki di sebelahnya sedang mendiskusikan alat ajaib. Mo Fan tidak jelas pada hal-hal seperti apa alat ajaib ini. Bagaimanapun, mendengarkan cara mereka berbicara tentang hal itu, tampaknya menjadi sesuatu yang luar biasa. Tidak hanya itu juga terdengar mahal, kira-kira harganya sama dengan mobil. Mo Fan, mengapa kamu tampak begitu sedih? Bagaimana dengan saya, paman Anda, membelikan Anda sesuatu untuk memberi Anda energi? Ujian akan datang, apakah Anda bisa menjadi mage tergantung pada ujian ini? Penjual Yutiao, Paman Tujuh, berkata dengan prihatin.
Mo Fan secara otomatis mengasumsikan apa yang dikatakan Paman Tujuh terkait dengan nilai-nilainya di sekolah. Angin aneh bertiup ke vendor kecil. Itu mengaduk-aduk debu ke susu kedelai Mo Fan, dengan demikian, dia dengan cepat menuangkannya ke tenggorokannya. Seluruh tubuhnya tampak putus asa. Angin semakin kuat dan lebih kuat dan Mo Fan merasakan tekanan aneh perlahan-lahan berputar ke arahnya. Rumput bergoyang liar dan partikel kotoran beterbangan di mana-mana. Gadis-gadis itu menutupi dan menahan rok mereka saat mereka mengeluarkan teriakan kagum. Mo Fan sudah terbiasa dengan hal itu. Itu adalah guru itu lagi yang menggunakan sihir jalur angin, untuk melangkah, dan ada lebih banyak aktivitas di antara orang-orang saat ini. Apa yang ada di surga, apa itu? Oh sial, itu keren sekali. Sayap, orang itu sebenarnya memiliki sayap di belakangnya. Itu persis sama dengan video di Super Kugen. Petik 2. Wind Wings, tuan-tuan, aku benar-benar telah melihat sihir elemen angin tingkat tinggi, Wind Wings dengan mataku sendiri. Mo Fan tidak bisa makan sarapannya dengan tenang dengan lingkungan yang berisik ini. Mo Fan menunjukkan wajah tenang saat dia mengangkat kepalanya, namun, pada saat berikutnya, seolah-olah seluruh tubuhnya mengalami kejutan kilat saat dia berdiri di sana. Matanya yang mengantuk melebar tiba-tiba, tidak bisa menjauh dari apa yang dilihatnya. Melawan langit biru yang cerah, di sudut atap, di dekat pepohonan yang bergoyang, dan bendera sekolah yang berkibar-kibar. Pria yang mengenakan gaun perak ini terlihat seperti roh dari mimpi, dia terbang melewati lokasi-lokasi yang sangat terpencil ini dan melesat melintasi langit dalam lengkungan yang menakjubkan. Mo Fan duduk di barisan belakang di ruang kelas, jadi ketika dia bosan dia cenderung menatap awan, langit, pohon-pohon, tiang bendera, dan burung-burung yang terbang bebas di langit. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa sebenarnya akan ada orang yang akan memiliki sayap ilusi untuk melewatinya untuk dampak visual yang tak terbayangkan. Ini seharusnya sesuatu yang hanya ada di film, tapi sekarang sudah benar-benar muncul di depan matanya sendiri. Angin, sayap angin, Mo Fan menatap pria perak dengan sayap di langit saat dia mengucapkan nama sihir dengan keras. Berbeda dengan saat dia menyaksikan Wind Trail, Mo Fan bisa merasakan sesuatu bergerak sangat keras di dalam hatinya, ini dia keluar dari kerangka pola pikir aslinya, melahirkan kehausan. Itu benar, dalam beberapa hari terakhir, dia tidak dapat menerima perubahan untuk semuanya. Baru sekarang dia tiba-tiba menyadari perubahan besar, dan bertentangan dengan harapan seseorang, itu membuat jantungnya berdetak kencang. Seolah-olah dia jatuh cinta dengan seseorang pada pandangan pertama. Setelah keterkejutan dari orang perak yang terbang telah lewat, Mo Fan sudah menyatakan pada dirinya sendiri di dalam hatinya, bahkan jika ini adalah mimpi, aku masih akan belajar Wind Wings dan melayang di cakrawala dengan bebas sebelum aku bangun. Waktu yang dimiliki Mo Fan sangat pendek. Jika dia melihat hal-hal dari sudut pandang dunianya yang dulu, pengujian kelulusan wajib selama 9 tahun terjadi dalam 20 hari. Dalam 20 hari tersisa, semua yang dilakukan Mo Fan adalah mengkonfirmasi beberapa poin penting. Kursus dibagi menjadi teori yayasan sihir, berdasarkan pada pengaturan subjek, tampaknya adalah sastra. Magic Star Path, harus berbentuk geometri. Pengetahuan binatang ajaib, haruslah biologi. Alat dan perangkat ajaib pengetahuan, harus berupa fisika. Pengetahuan material, harus kimia. Sejarah sihir dan geografi sihir harus cukup jelas. Tentu, Mo Fan juga mengerti satu informasi yang sangat penting. Pada dasarnya, belum ada siswa yang bisa melepaskan sihir. Ini karena apa yang telah dipelajari siswa selama 9 tahun wajib belajar adalah teori umum, konsep, dan kemampuan. Ini sebenarnya sama dengan lulusan SMP di dunia sebelumnya, tidak ada keterampilan bertahan hidup sama sekali. Bagi Mo Fan, ini pasti kabar baik. Lagi pula, dunia sihir ini benar-benar asing baginya, dia praktis harus mempelajari kembali semuanya. Poin paling penting untuk menjadi seorang mage sebagai siswa sihir adalah kebangkitan ajaib. Kebangkitan ajaib mirip dengan upacara pembukaan. Selama upacara pembukaan sekolah menengah sihir, setiap siswa sihir akan menerima 1 kali pembaptisan ajaib yang merupakan kebangkitan sihir. Orang yang berbeda membangkitkan elemen yang berbeda. Mo Fan telah mendengar dari Guan Gu bahwa elemen yang terbangun sebagian besar adalah elemen kimia. Inilah yang biasanya Anda pelajari di kelas, elemen angin, elemen api, elemen air,
elemen cahaya, elemen petir, elemen es, dan elemen bumi. Yang Mo Fan telah saksikan sebelumnya, Wind Trial, dan Wind Wings, dibagi menjadi sihir peringkat rendah dan sihir peringkat tinggi. Jika orang-orang yang membangunkan elemen angin adalah untuk berjuang keras, maka mungkin mereka dapat mempelajari sihir ini. Jadi, jika seseorang ingin menjadi seperti mage yang bisa terbang, maka hal pertama yang perlu dilakukan adalah masuk ke sekolah menengah dan menerima apa yang didapat setiap siswa sekolah sihir, kebangkitan sihir. Mo Fan, jangan bilang kau benar-benar ingin mengikuti ujian untuk SMA sihir, dan menjadi mage. Guan Gu bertanya dengan tulus. Menurut pendapat Guan Gu, Mo Fan tidak pernah menganggapnya sebagai orang yang suka belajar, tetapi tiba-tiba dia tampaknya benar-benar belajar sihir. Ini adalah masalah yang mengerikan. Mo Fan terlalu malas untuk menjelaskan kepada teman sekelasnya. Namun, dia sudah memutuskan bahwa dia pasti akan diterima di sekolah menengah sihir dan mendapatkan kesempatan yang sangat berharga untuk bangun. Bahkan jika kamu belajar sekarang, itu akan sia-sia. Anda seharusnya berhenti membuang-buang waktu, setelah semua, Anda telah melewatkan beberapa tahun pekerjaan rumah. Kata Guan Gu dengan persuasi. Guan Gu sangat jelas pada kenyataan bahwa Mo Fan hanya mendapat 6 poin pada ujian Mock Magic terakhir, terendah dari kelompok sepanjang tahun. Bagaimana dia bisa diterima dengan kelas seperti ini? Kamu sudah kacau, tidak ada gunanya berusaha sekarang, terima saja. Guan Gu, kamu yang harus belajar lebih banyak. Memiliki Guan Gu yang berbicara di telinganya membuat Mo Fan merasa agak jengkel. Kenapa? Tanya Guan Gu. Guan Gu, apakah kamu tahu bahwa kamu terlihat jelek? Ya, Guan Gu mengakui dengan wajah tulus. Ya, maka ada pepatah yang harus kamu ketahui, jika seseorang jelek maka seseorang harus memiliki lebih banyak, cegukan, jika seseorang jelek maka seseorang harus belajar sihir. Mo Fan mengatakan kata-kata tulus ini dengan tulus. Guan Gu tidak salah. Hanya ada 20 hari tersisa, bahkan jika seseorang jenius, mereka masih tidak akan bisa mengimbangi semua kelas dari tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, isi ujian dan apa yang dipelajari adalah dua konsep yang berbeda. Mo Fan tahu bahwa dia tidak memiliki banyak harapan yang tersisa, tetapi alasan dia menjejalkan bukan karena ujian. Itu karena dia benar-benar tersentuh oleh sihir, menyebabkan dia merasakan keinginan kuat untuk belajar. Waktu berlalu dengan cepat, 20 hari berlalu dengan cepat. Mo Fan tidak bangun dari apa yang disebut Magic Dream-nya, sebagai gantinya, dia mulai percaya pada keberadaan nyata dunia ini. Selanjutnya, ia menyambut ujian SMP yang telah berubah menjadi ujian SMP sihir. Pada hari ujian, orang-orang di luar sekolah dipenuhi dengan kekhawatiran. Tidak masalah apakah mereka sedang menjalani ujian tentang sihir, atau sains, orang tua anak-anak masih datang untuk menjemput mereka, mereka yang mengendarai mobil datang dengan mobil dan mereka yang mengendarai becak datang dengan becak. Ini karena orang tua sangat jelas pada kenyataan bahwa ujian kali ini akan memutuskan apakah anak-anak mereka akan naik mobil untuk menjemput generasi berikutnya, atau naik becak. Ketika Mo Fan berjalan keluar dari ruang ujian, dia melihat aliran orang yang tak berujung, dan dalam hatinya dia berpikir, mengapa ada mobil dan skuter listrik di dunia sihir. Dia berjalan keluar saat dia bingung tentang hal ini, tetapi pikirannya dengan cepat kembali ke isi ujian. Setelah 20 hari belajar dengan giat, Mo Fan akhirnya mencapai tingkat di mana ia dapat memahami subjek ujian. Namun, apakah jawabannya benar atau tidak? Asalkan aku senang. Mo Fan, di antara kerumunan, seorang pria paruh baya berwajah kuning melihat ke arah Mo Fan dengan tangan kirinya terangkat di atas kepalanya. Ketika Mo Fan melihat wajah yang dikenalnya ini, dia secara tidak sengaja memanggil, "Ayah, mengapa kamu datang ke sini?" "Untuk menjemputmu tentu saja. Setelah menyelesaikan ujian, pada dasarnya Anda telah lulus. Saya menemukan Anda pekerjaan di distrik kota berikutnya sebagai pekerja konstruksi, Anda akan berada di bawah Paman Guang Feng. Setelah Anda bekerja di sana selama beberapa tahun dan mendapatkan pengalaman, maka Anda dapat mulai melakukannya sendiri. Jika Anda beruntung, maka seharusnya tidak ada masalah bagi Anda untuk menghasilkan hingga 4 hingga 5.000 RMB. Ini juga lebih baik jika kamu mulai bekerja lebih awal," kata Mo Jiaxing sambil tersenyum dengan sepenuh hati. Dunia telah berubah,
tetapi Mo Fan tetap buruk dalam belajar. Padahal ayah masih ayah, Mo Fan merasa seperti dia telah mempertahankan keluarga yang tidak berubah. Jika Mo Jiaxing telah menyebutkan masalah menjadi pekerja bangunan untuk Mo Fan sekitar sebulan yang lalu, Mo Fan akan memilih jalan yang ayahnya telah atur untuknya tanpa ragu-ragu, ini karena dia harus berjalan di jalan ini untuk memasuki masyarakat. Namun, Mo Fan sekarang berbeda. Dalam masyarakat ini, ada mobil, ponsel, komputer, dan bahkan lemari es. Namun, barang dagangan ilmiah tidak ada karena digantikan oleh magic. Jika Anda tidak menjadi mage, maka Anda akan menjadi pekerja yang menangani dan menghasilkan hal-hal semacam itu. Sial, itu tidak berbeda dari dunia sebelumnya, jadi, aku pasti akan belajar sihir. Ayah, aku ingin terus belajar. Mo Fan tetap diam untuk waktu yang lama sebelum dia memberitahu Mo Jiaxing tentang pikiran itu di benaknya. Saya pikir Anda tidak suka belajar sihir, kata Mo Jiaxing, dengan alis terangkat dan wajahnya dipenuhi dengan kejutan. Mo Fan merasa terjebak di antara batu dan tempat yang keras. Bagaimana dia bisa menjelaskan hal ini? Dia sangat kacau. Mo Jiaxing memandang putranya yang berusia hampir 16 tahun ketika wajahnya sekali lagi berisi senyum yang lurus dan jujur, sementara dia berkata, "Jangan khawatir, ayahmu tidak akan menyalahkanmu karena tidak berusaha mempelajari sihir. Setiap individu memiliki ambisi mereka sendiri." Petik 2. Tidak, aku benar-benar ingin belajar. Apakah kamu bisa lulus ujian? Tanya Mo Jiaxing. Tidak, kata Mo Fan dengan pasti. Apakah itu ujian dalam bahasa Inggris atau sihir? Mo Fan pasti tidak akan lulus, tidak ada keraguan tentang hal ini. Kalau begitu, jangan khawatir, meskipun orang-orang kuno mengatakan, sihir di atas segalanya, ada juga pepatah bagi mereka yang merupakan Jack dari semua perdagangan. Petik 2. Saat Mo Fan selesai mendengarkan ini, dia tanpa sadar menamparkan bibirnya. Saat ini, ada banyak informasi yang harus diproses Mo Fan. Namun, selama periode waktu dia memproses informasi ini, Mo Fan sangat diam. Sebagai contoh, Mo Fan ingat ada satu waktu di mana guru sejarah memberi tahu para siswa, pengguna awal elemen cahaya adalah Edison, dan pada saat itu telah menyebabkan Mo Fan mengutuk berulang-ulang dalam benaknya. Ketika Mo Jiaxing menepuk bahu Mo Fan untuk menghiburnya, dia tiba-tiba menyadari bahwa putranya tetap diam. Ekspresi putranya menunjukkan dia tidak dalam keadaan normal. Tidak ada yang mengerti putra mereka seperti ayah mereka. Mo Jiaxing perlahan menarik senyumnya, suaranya berubah menjadi lebih rendah saat dia bertanya, "Apakah kamu nyata?" "Ya, aku ingin mendapatkan kesempatan untuk bangun. Saya mengerti bahwa ini sudah terlambat, tetapi saya benar-benar ingin belajar dan menjadi seorang mage." Mo Fan berkata dengan tulus. Mo Jiaxing tetap diam. Mo Fan juga tidak mengatakan apa-apa. "Kamu benar-benar ingin melanjutkan belajar?" Mo Jiaxing mengkonfirmasi sekali lagi. "Saya lakukan." Mo Fan mengangguk tanpa ragu. Awalnya, Mo Fan juga mengira itu adalah dorongan hati. Namun, sudah sebulan dan sensasi gelisah yang dibawa sayap liar ke dalam hatinya belum menjadi dingin. Dia benar-benar tidak bercanda, dia serius ingin belajar. "Kalau begitu, baiklah, aku akan memikirkan sesuatu." Mo Jiaxing tidak berkata apa-apa lagi. "Ayah, saya menemukan pekerjaan sementara di sekolah menengah sihir Tianlan, menjaga perpustakaan. Itu dimulai lusa," kata Mo Fan. Karena dia telah memutuskan untuk belajar sihir, Mo Fan tidak punya niat untuk menyerah karena dia tidak dapat belajar dengan benar. Apakah dia bisa memasuki sekolah menengah sihir dan mendapatkan kesempatan untuk bangun harus bergantung pada ayahnya, sementara dia akan bergantung pada dirinya sendiri untuk mengisi pengetahuan yang kurang. Dia sangat jelas pada kenyataan bahwa dia tidak punya harapan untuk diterima di sekolah menengah sihir, dengan demikian, Mo Fan menemukan pekerjaan ini sebelumnya. Praktis tidak ada gaji, hanya makanan dan tempat tinggal. Namun, bagi Mo Fan, ini sangat penting karena dia bisa menemukan banyak hal yang kurang di perpustakaan. Mo Jiaxing heran, dia tidak tahu apa yang menyebabkan perubahan besar pikiran putranya. Namun, karena Mo Fan dengan sepenuh hati memohon sihir, maka dia tidak punya alasan untuk tidak bahagia. Lagi pula, dalam masyarakat ini, orang yang benar-benar memegang status adalah penyihir. Seorang pekerja bangunan bisa mendapatkan rumah dan mobil,
tetapi nilai dan rasa hormat mereka masih belum bisa dibandingkan dengan seorang mage yang lulus dari sekolah sihir. Ayo pulang dulu, kita akan bicara di rumah. Mo Jiaxing mengangguk, tidak lagi mengatakan apa-apa lagi. Mo Jiaxing sama sekali tidak khawatir tentang putranya. Mo Fan belum 16 tahun, tetapi dalam hati Mo Jiaxing, Mo Fan sudah memasuki masa dewasa. Selesai. Jangan lupa subscribe, share, dan komen. Terima kasih.